Mencuatnya kabar perpisahan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana kini sudah sampai ke telinga Enji Baskoro selaku mantan suami Ayu. Diketahui, Enji sendiri tahu setelah kuasa hukumnya menelpon untuk meminta pendapat dari sang klien soal kejadian ini. Konon katanya, Enji sendiri ternyata sangat berharap agar mantan istrinya itu segera mendapatkan pasangan. Bukan tanpa sebab, Enji sendiri ternyata sangat mengharapkan hal itu terjadi lantaran jika Ayu menikah, hubungannya dengan Bilqis bisa saja kembali harmonis. Lantas, seperti apa pernyataan kuasa hukum Enji mengenai harapan kliennya tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan Enji setelah mengetahui bahwa mantan istrinya lagi-lagi gagal menikah? Iya, saya sempat telepon si Enji. Karena ada berita dari media, saya sampaikan ke Enji. Enji juga tadinya kaget. Cuma dalam artiannya Enji, apa yang Enji pernah katakan ke saya juga, waktu saya bilang ini udah 80%, sebentar lagi mereka nikah. Tapi Mas Enji menyatakan, ya alangkah lebih baiklah secepatnya pernikahan. Tapi kok saya curiga, ini bilang, apakah bisa terjadi pernikahan itu apa tidak gitu loh. Ini cuma katakan itu, saya juga bingung waktu itu kan. Tapi intinya dia bersyukur banget bahwa Ayu punya pasangan yang notabene adalah aparat negara. Itu dia senang banget ke depannya. Itu intinya kenapa dia senang ke depannya, dia bisa punya satu jalur lagi untuk pendekatan ke Bilqis. Itu aja. Ya memang Enji kan bersyukur loh. Jadi nggak nyangka banget ketika batal. Cuma waktu itu Enji sempat ngomong ke saya, dia mau mereka ini sampai ke pelaminan. Tapi kan Enji juga sempat curiga apakah ini bisa berlanjut. Itu aja, berlanjut. Saya nggak tahu kenapa Enji bisa punya feeling ini bisa nggak berlanjut ini nih kalau begini. Itu. Oh, sempat feeling dia. Feelingnya itu yang saya katakan tadi, itu loh. Tadinya dia wah hebat, itu loh. Mudah-mudahan semua lancar, dia doakan waktu itu kan biar semua itu lancar. Ya kan, ternyata ke depan sini dia nggak tahu. Saya nggak tahu, cuma untuk penutup terakhir. Waktu pembicaraan lewat telepon. Dia bicara, ini udah 80% nih, mereka udah siap, udah ready untuk ke pelaminan. Tinggal 20% itulah, itu udah gampang banget itu kan. Saya bilang, oh iya Om, saya bersyukur, Ayu udah punya jodoh. Dan saya juga punya akses satu lagi, nambah akses untuk berkomunikasi dengan Bilqis, lewat mungkin calon suaminya ini, kan bisa begitu. Tapi di akhir pembicaraan, malah si Enji menyatakan, kok saya curiga nih, bisa ke jenjang situ apa tidak gitu loh. Padahal saya sama dia udah, tadi awalnya udah hebat nih, udah 80%. Nah itu, kenapa feelingnya dia ke situ saya nggak tahu. Oh, belum menanyakan lebih lanjut. Saya belum menanyakan lebih lanjut. Kami turut prihatin dengan kejadian ini, yang kami dari Enji sendiri mengharapkan lanjut ke pernikahan. Ternyata yang kemarin heboh-hebohnya itu, ternyata dengar kabar dari teman-teman media ada pembatalan atau penundaan lah. Kita belum tahu loh perkembangannya kayak gimana. Ya ketika Ayu udah menyatakan ada prinsip yang tidak bisa diterima, berarti tidak bakal akan jadi, nggak bisa. Karena prinsip itu yang mungkin mencederai perasaan Ayu dan keluarganya, itu bahaya, gitu loh. Kalau kita lanjut tidak akan bisa juga, gitu loh. Karena prinsip ini udah jelas, tidak bisa akan menyatukan mereka, gitu loh. Itu udah nggak bisa, gitu loh. Prinsip apa itu kita nggak tahu, itu mesti tanyakan ke Mbak Ayu lah. Prinsip apa yang dilanggar, kami nggak tahu.
Harapan Angie untuk menjalin komunikasi dengan Bilqis kini bisa dibilang gagal setelah Ayu Ting Ting batal menikah untuk kedua kalinya. Ia patut diketahui jika hubungan Angie dengan putri kesayangannya itu harus dibatasi oleh Ayu sebagai pemegang hak asuh anak setelah keduanya resmi bercerai pada tahun 2014 silam. Rasa rindu akan sosok Bilqis pun terus dirasakan oleh Angie yang selama ini belum bertemu secara langsung dengan sang anak. Lantas, upaya apa lagi yang akan dilakukan oleh pihak Angie agar bisa bertemu dengan putrinya tersebut? Ya itu kan dari dulu, Angie kan dari dulu memang pingin banget ketemu dengan Bilqis, tapi kan banyak syarat-syarat yang dia harus lakukan, penuhi. Gitu kan, ketika kita mau lakukan suatu tindakan udah ditutup pintunya istilahnya kan, tidak bisa berkomunikasi lagi kan begitu. Jadi ya mentok lagi balik-balik. Nah itu Angie sering bilang ada waktunya dia akan ketemu dengan anaknya, itu waktunya kapan Allah yang menentukan. Yang pertama kan cara itu nggak susah-susah amat, cuma ketika kita mau ke sana menghubungi manajer atau apa kan tutup lagi pintunya. Nah, tapi sebelumnya itu Mbak Ayu berkuar-kuar mau menerima kalau Angie datang ke rumah atau baru berhubungan. Kita kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang, harus beritahu dulu dong. Nah, kita udah ditutupin. Nah, istilahnya janganlah dulu, belum tepat waktunya. Ya kita ikutin aja. Dia namanya orang tua. Ya kan, itu kan anak pertama dari Mas Angie dengan Mbak Ayu. Kan pasti kangennya luar biasa, apalagi seorang ayah, seorang bapak. Ya kan, cinta pertamanya anak perempuan. Itu sebenarnya melekat itu, kangen itu nggak bisa kita membuat satu kangen, nggak bisa kita produk atau oh dia baik, enggak, susah kita bayangkan lah. Itu nggak bisa diucapkan dengan kata-kata lah kegangan maksudnya itu.